Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Jerry Swanda. Dengan ini saya akan menyapa sahabat-sahabat tutor semua. Bagaimana keadaan kalian semua? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Saya harap sahabat tutor sudah memahami konteks dari manajemen keuangan secara baik. Kita sudah banyak berdiskusi dari sesi pertama, sesi kedua sampai sesi keempat, berbicara tentang bagaimana kita memanajemen keuangan, konsep sebuah keuangan, analisa, laporan keuangan, serta indikator-indikator dalam pengambilan keputusan investasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita membaca sebuah situasi dalam menilai atas investasi melalui sisi keuntungan. Jadi metode penilaiannya dari sisi keuntungan. Kita berdiskusi dari indikator-indikator yang menguntungkan dalam keputusan investasi. Kali ini di sesi kelima kita tidak bicara tentang masalah keuntungan saja, bahwa setiap investasi pasti akan memiliki resiko. Oke, sesi kelima ini kita akan membahas tentang resiko. Stay fokus ya teman-teman. Oke, berbicara tentang resiko, maka kita berbicara tentang hal-hal yang bisa menghambat sebuah investasi, hal-hal yang bisa merugikan nilai sebuah perusahaan, atau dampak-dampak yang menjadi faktor terjadinya kerugian bagi perusahaan atau menurunkan nilai perusahaan.
Untuk itu kita akan mempelajari di sesi kelima ini bagaimana kita bisa memanajemen atau menilai sebuah risiko. Kalau sebelumnya kita menilai sebuah keuntungan atas investasi melalui metode-metode penilaian investasi, kali ini kita bagaimana menilai atau mengendalikan sebuah risiko. Oke, teman-teman, masih fokus ya, bagaimana di sesi kelima ini kita memulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai mata kuliah risiko dalam investasi. Perlu teman-teman ketahui apa sih yang dimaksud dengan risiko. Risiko merupakan kemungkinan adanya suatu yang tidak menguntungkan yang akan terjadi masa mendatang. Ketidakpastian memperoleh nilai yang berbeda dari nilai pengharapan atau ekspektasi nilai, maka risiko tersebut dapat dinyatakan sebagai deviasi standar nilai tersebut. Maksudnya adalah bahwa risiko merupakan hal-hal yang berdampak negatif atau hal-hal yang akan menghambat sebuah proses aktivitas dalam menganalisis sebuah proyek atau saham. Hal ini berdampak akan sesuatu yang di masa yang akan datang. Karena ketidakpastian di masa yang akan datang itu, makanya kita selalu memandang atau menilai sebuah kegiatan perusahaan itu dengan ekspektasi. Ekspektasi itu harapan yang ingin kita capai. Apa sih target yang akan kita capai? Tentunya karena ketidakpastian di masa yang akan datang itu, kita harus bisa mengendalikan atau bisa menilai risiko-risiko apa yang akan kita hadapi, hambatan-hambatan apa yang akan kita hadapi. Maka dari itu, dari semua risiko yang kita pelajari, baik di masa lalu maupun apa yang kita prediksi di masa yang akan datang, maka kita harus membuat ekspektasi kita apa dan risiko kita yang akan terjadi seperti apa, maka kita akan membentuk sebuah standar. Di mana standar ini adalah batas dari toleransi terhadap investasi yang akan kita masukkan ke dalam proyek. Maka investasi ini, standar ini merupakan standar risiko yang paling buruk. Nah, jika misalnya risiko yang kita hadapi masih di atas standarnya, maka investasi kita masih ada di zona aman, walaupun tidak menyampai target. Apabila tidak sampai target atau di bawah standar, maka investasi kita dalam keadaan buruk atau nilai perusahaan kita di bawah ekspektasi dan di bawah standar deviasi kita. Nah, jadi risiko itu merupakan standar, kita harus membuat batas standar mana risiko yang bisa kita toleransi dan mana risiko yang mungkin tidak akan bisa kita toleransi atau berdampak sangat buruk bagi situasi proyek atau investasi yang kita lakukan. Nah, jika akibat karena sesuatu yang diharapkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, diakibatkan dari apa? Dari risiko tadi. Maka dari itulah kita harus bisa mengorganisasikan atau membagikan kriteria-kriteria risiko. Nah, jadi kriteria risiko ini dibagi atas 3. Yang pertama itu certainty, artinya suatu keadaan di masa yang akan datang yang bisa diketahui dengan pasti sebelumnya. Jadi di sini adalah tugas kita sebagai manajer, bahwanya iya teman-teman, kita harus berpikir kita adalah sebagai bagian dari manajer keuangan. Jadi tugas kita manajer keuangan itu kita paham bahwasanya apa risiko yang kita hadapi di masa yang akan datang. Jadi kita mempunyai suatu keyakinan dan kita bisa memberikan informasi kepada pengambil keputusan sehingga keadaan-keadaan atau risiko yang kita hadapi di masa yang akan datang itu bisa kita berikan informasi tersebut menjadi sebuah keyakinan untuk meyakinkan bahwasanya data ataupun informasi yang kita berikan adalah informasi yang sudah kita sangat yakini dan kita bisa pastiin. Jadi prediksikan secara akurat lah seperti itu. Jadi kriteria risiko ini kita yakin bisa kita kendalikan. Jadi keadaan-keadaan di masa akan datang ini kita paham nih.
udah paham kita ini akan jadi seperti ini. Jadi akibat dari manajer keuangan ini memiliki pengalaman serta pengetahuan yang memadai di dalam meminimalisir sebuah risiko di masa akan datang. Jadi kriteria risiko seperti ini adalah kita paham trade apa yang akan kita lakukan. Jadi ini jam terbang seorang manajer keuangan sudah lumayan tinggi. Jadi inilah satu pertama kriteria risiko. Yang kedua itu uncertainty. Uncertainty merupakan suatu keadaan di mana beberapa alternatif keputusan yang harus diambil, tetapi pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk pengambilan keputusan dari beberapa alternatif keputusan yang ada. Jadi di sini manajer keuangan itu memberikan informasi. Setelah dia memberikan informasi, dia memberikan alternatif trade. Jika terjadi risiko seperti ini, maka plan yang kita lakukan seperti ini. Jika terjadi risiko ini, jadi plannya seperti ini. Berbeda dengan uncertainty tadi. Certainty tadi, manajer keuangan memberikan informasi dan memberikan trade tanpa buat alternatif. Jadi dia sudah yakin, kalau ini pasti jadi kayak gini Pak, akan terjadi ini. Dia berdasarkan pengalaman sebelumnya dan dia yakini akan terjadi lagi seperti ini. Jadi makanya itu dia tidak membuat satu kebijakan atau himbauan atau memberikan informasi atas solusi-solusi alternatif. Kalau di uncertainty, seorang manajer keuangan itu memberikan informasi, dia juga memberikan berbagai kemungkinan solusi-solusi yang harus dilakukan. Akan tetapi di sini pengambil keputusan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap alternatif yang kita berikan. Memang banyak ya para pengambil keputusan atau investor itu tidak paham terhadap detail sebuah bisnis. Mereka terkadang hanya paham terhadap core bisnisnya saja, inti bisnisnya. Tapi ketika bicara tentang yang lebih detail, lebih spesifik, lebih teknikal, itu kadang si pengambil keputusan itu tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan itu. Maka itu diserahkan pada manajer ataupun direktur atau manajemen di perusahaan itu. Maka dari itulah seorang manajer keuangan itu memberikan beberapa kebijakan alternatif yang mana kebijakan itu akan dipaparkan kepada si pengambil keputusan. Maka si pengambil keputusan akan mengambil keputusan yang resikonya yang lebih rendah. Jadi karena dia tidak tahu, dia tidak punya pengalaman juga, terkadang itu bisa juga terjadi. Si manajemen lagi dikembalikan lagi untuk mengambil keputusan. Manajer investor akan menyetujui apa yang diajukan oleh manajemen tadi. Begitulah uncertainty. Sedangkan under risk adalah suatu keadaan di mana ada beberapa alternatif keputusan yang akan dipilih dan pengambil keputusan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kemampuan untuk memilih alternatif mana yang baik dan yang buruk di antara alternatif yang harus dipilih. Di sini berbeda dengan uncertainty. Under risk, si pengambil keputusannya itu memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi terhadap alternatif atau bagaimana solusi yang dipaparkan oleh manajer atau manajemen terhadap si pengambil keputusan. Jadi pengambil keputusan itu bisa saja investor, bisa juga dia direktur. Jadi seorang manajer keuangan ketika dia memberikan suatu paparan informasi akan investasi atau profitabilitas investasi dan serta risiko-risiko yang akan dihadapi. Jadi seorang manajer keuangan itu bisa dia memaparkan, ini Pak risikonya seperti apa, maka yang kita lakukan plannya ini Pak. Jika terjadi ini, maka kita akan lakukan plan B. Jika terjadi ini, maka kita lakukan plan C Pak. Di antara itu kita akan mengajukan plan mana, tetapi belum tentu ajuan kita itu, alternatif kita itu diterima. Bisa saja nanti akan ada alternatif yang lain, atau si pengambil keputusan tidak menyerahkan keputusannya kepada si manajer keuangan tadi, tapi dia akan memilih alternatif mana yang ada, yang baik, dan yang paling terbaik untuk keuntungan perusahaan dan nilai perusahaan tetap akan terjaga. Jadi begitu kita dalam mengkriteria sebuah risiko. Yang ketiga berikutnya adalah kas operating risiko sebuah kas dan ketidakpastian arus kas. Jadi
kita harus tahu ini adalah perubahan suatu penjualan yang kecil akan mempengaruhi laba operasi yang cukup besar. Penyebabnya adalah faktor operating leverage. Faktor operating leverage ini menunjukkan penggunaan aktiva yang menimbulkan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang berubah meskipun aktivitas perusahaan itu berubah. Nah, jadi dia tidak akan berubah meskipun aktivitas perusahaan berubah. Lawannya dari biaya tetap adalah biaya variabel, yaitu biaya yang ikut berubah bila aktivitas perusahaan berubah. Jadi maksud dari leverage operating ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mampu cover biaya-biaya tetap. Biaya-biaya tetap ini tentunya akan mempengaruhi laba. Nah, jadi jika sebuah perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, maka dia juga akan memiliki target laba yang tinggi. Namun begitu juga sebaliknya. Jadi jika biaya tetapnya itu tinggi tetapi targetnya tidak tercapai, maka juga akan mempengaruhi laba menjadi kerugian. Jadi resiko-resiko terhadap biaya operating leverage ini atau biaya tetap pelindungan atau biaya tetap ini harus ada bisa dikendalikan. Nah, jadi ini adalah internal ya, lebih kepada internal di dalam perusahaan, bagaimana kita mengefisiensikan sebuah biaya. Jadi ketika kita bicara efisiensi, kita akan bicara tentang bagaimana kita mencapai sebuah laba atau penjualan yang mencapai target. Jadi biaya akan tercover dengan penjualan, maka menghasilkan laba atau tidak. Nah, jadi terkadang kita, contoh di sebuah perusahaan pabrik atau ya manufaktur itu, mereka ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biasanya biaya tetap itu untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan biaya ya tidak tetap atau variabel itu biasa biaya kerja langsung. Kenapa biaya kerja langsung dimasukkan ke dalam biaya variabel? Karena dia tergantung produksi. Nah, ini biasa di perusahaan manufaktur. Sedangkan karyawan-karyawan tetap, beban penyusunan alat ini adalah biaya tetap. Jadi terkadang tingginya biaya tetap itu juga bisa memberikan risiko terhadap arus kas kita. Jadi kalau misalnya ternyata omset ataupun target penjualan kita tidak terpenuhi, maka laba kita akan menurun jika biaya tetap kita tinggi. Tetapi jika kita sesuaikan dengan produksi seperti yang menggunakan biaya variabel, itu mungkin agak terkendalikan. Namun ada hal yang ketidakpastian terhadap arus kas ini. Jika kita menggunakan biaya variabel kan kita tidak tahu, tidak mempunyai target, ya kerjanya mungkin tidak optimis gitu loh. Jadi di sini ini ada semacam optimistis seorang manajer keuangan atau manajemen dalam memutuskan produksinya, sehingga dia membutuhkan tenaga kerja yang banyak yang dia gaji menjadi biaya tetap atau membuatnya menjadi karyawan tetap, sehingga dia mempunyai kepastian biaya per bulannya dia keluar berapa. Tapi kalau dia tidak tetap, dia tidak pasti. Itu akan mempengaruhi cash flow-nya perusahaan tersebut gitu loh. Jadi ini lebih kepada internal, bagaimana mengendalikan operasional kas itu. Mau kita gunakan biaya tetap, maka kasnya kita akan terpenuhi atau bisa terprediksi. Sedangkan kalau kita menggunakan biaya variabel, maka kas kita tidak akan terprediksi karena akan dipengaruhi oleh produktivitas. Oke. Next, kita lanjut berikutnya. Jadi bagaimana menggambarkan antara kas risk dan ketidakpastian arus kas ini, kita bisa lihat ya. Nomor 1 itu ada biaya variabel per unit, 2 itu harga jual per unit, 3 itu biaya tetap. Di sini kita bisa melihat, di sini kita anggap sebagai Y-nya itu adalah biaya, sini X-nya itu adalah produksi. Nah, jika biaya kita meningkat, kita produksinya meningkat, maka biaya juga akan meningkat. Seiring jalan, produksi meningkat, biaya akan meningkat. Kalau kita melakukan biaya variabel, karena biaya variabel sangat dipengaruhi oleh unit yang diproduksi. Nah, jika kita menggunakan biaya variabel, maka naiklah penghasilan kita, maka penjualan kita juga akan naik.
maka biaya variabel juga akan naik. Maka total biaya yang ini juga akan mengikuti. Jadi labanya adalah antara penghasilan terhadap biaya totalnya. Tengah-tengah ini adalah laba. Maka ketika kita mencapai penghasilan yang tinggi, maka terjadi laba. Jika tidak, atau di bawah standar, ya, BEP ini adalah standar risiko kita, yang saya bilang tadi, depresiasi kita. Bagaimana kita menaruh sebuah standar, apa standar dekat BEP, atau di bawah, atau di atas lebih sedikit BEP. Jadi istilahnya BEP break-even point ini adalah standar di mana kita tidak memiliki laba ataupun tidak memiliki rugi. Istilahnya kita nol lah, impas. Jika terjadi misalnya penghasilan kita naik, ternyata biaya kita juga meningkat, tapi pendapatan kita sampai di sini posisinya, berarti kita tidak memiliki laba. Tapi jika di bawah itu lagi, maka kita akan mengalami kerugian. Akan tetapi jika kita menerapkan sistem biaya operating leverage, kita menggunakan biaya tetap. Jadi berapapun produksi kita, biaya kita tetap segini. Kita menggunakan tenaga kerja tetap, tidak punya tenaga kerja variabel yang tidak bisa kita prediksi, maka harus kita tahu kita berapa pengeluaran sekian. Ketika penghasilan kita lebih besar di titik ini, maka kita dalam posisi untung juga. Jadi jarak antara biaya tetap sama penghasilan ini kan ada di TBP ini, tetap kita untung. Dia kerugian itu juga akan terminimalisasi. Namun juga akan berdampak juga terhadap resiko kita kalau kita menggunakan biaya tetap jika produktivitas kita tidak tinggi atau di bawah biaya tetap, atau di posisi inilah misalnya, maka otomatis kita akan mengalami kerugian karena biaya tetap kita tinggi. Seperti itu. Jadi harus ada manajer keuangan harus bisa dapat mengendalikan risiko-risiko terhadap operasional cash flow kita. Jadi kita juga dengan melihat cash flow kita yang setiap bulan atau setiap tahunnya pengeluaran itu berapa, maka kita bisa mentargetkan apakah kita harus melakukan operating leverage, atau kita menggunakan biaya variabel sebagai indikator dalam mengendalikan risiko. Jadi ini sebenarnya mempunyai sisi baik dan sisi buruknya. Oke, risiko apa yang dalam arus kas ini, yaitu sebagai ketidakpastian kas. Itu pendekatannya kita mengukur risiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas menggunakan konsep hubungan yang positif antara risiko dan tingkat keuntungan. Ya, karena risiko ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita pastikan, maka tentunya ketika kita lagi membahas sebuah perencanaan, kita lagi memaparkan sebuah kegiatan aktivitas perusahaan yang optimis, tentunya kita akan membicara tentang tingkat keuntungan. Jadi kita harus berpikiran positif. Maka di dalam kita membuat suatu anggaran, yang kita belajar capital budgeting tadi, kita mempunyai modal kerja tadi, kita akan bicara tentang hal-hal yang positif, ya. Kita memberikan target keuntungan. Jadi kita mengukur risiko atau bentuk ketidakpastian arus kas itu melalui pendekatan tadi seperti yang saya bilang, ada certainty, uncertainty, maupun under risk. Jadi pendekatan itu yang kita akan paparkan kepada si pengambil keputusan dengan keputusan atau alternatif solution. Seperti itu. Jadi konsep hubungan yang positif antara risiko dan tingkat keuntungan ini yang layak, yang mana yang akan kita ambil. Walaupun keuntungannya kecil, tapi risikonya juga kecil. Atau kita ngambil risiko yang tinggi, atau dengan keuntungan yang tinggi. Itu kita kembalikan lagi kepada si pengambil keputusan. Agar perusahaan kita tidak mengalami kebangkrutan, ataupun likuidasi, ataupun defisit alur kas. Jadi harus bisa kita memahami apa sih target keuntungan kita, apakah kita perlu terlalu optimis sekali, kita mau target yang lebih tinggi terus, atau kita mau target-target yang sesuai keadaan. Jadi dana kita berapa, kita mempunyai keterbatasan modal, kita mempunyai keterbatasan
sumber daya. Jadi kita harus bisa membaca apa kekuatan yang kita miliki dan apa kekurangannya kita miliki, sehingga kita harus mengambil investasi yang tepat dengan resiko-resiko yang tentunya yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi karena risiko tinggi akan garis lurus dengan keuntungan yang tinggi, dan gitu juga sebaliknya, risiko tinggi akan bergaris lurus juga dengan pada kerugian yang tinggi pula. Ketidakpastian dalam arus kas itu semakin tidak pastinya arus kas semakin berisiko, seperti saya bilang tadi, semakin tinggi sebuah risiko, maka semakin tinggi pula lah kerugian terhadap perusahaan. Karena tidak pastinya sebuah arus kas, berapa sih pengeluaran yang kita keluarkan, berapa sih biaya-biaya yang akan kita keluarkan, apa saja risiko yang akan kita dapatkan setelah biaya ini keluar, akan terjadi likuidasi kita atau seperti apa. Jadi hal-hal itu harus kita pikirkan. Terus karena investasi di masa depan punya unsur ketidakpastian tadi, maka hanya akan mengatakan tentang nilai yang diharapkan. Jadi karena tidak pastinya sebuah risiko, tentunya tidak pasti sebuah keadaan, tentunya kita akan memaparkan apa-apa yang kita harapkan, apa sih target yang kita harapkan. Makanya dari semua perusahaan selalu sebelum memulai bisnis atau memulai kegiatan per tahunnya selalu mengatakan targetnya apa saja. Maka perusahaan itu tidak pernah mengatakan risiko-risikonya apa saja. Dia selalu mengatakan targetnya apa saja. Makanya profil sebuah perusahaan itu ada visi dan misi. Nah, visinya apa? Misinya apa? Padahal di dalam visi dan misi ini ada risiko. Nah, ya kan? Ada risiko di dalamnya terselubung. Bagaimana jika terjadi ini? Maka visinya tidak tercapai. Bagaimana terjadi ini? Maka misinya juga tidak akan tercapai. Jadi karena itu nggak mungkin kita paparkan, itu ada sebuah pesimistis seorang pebisnis, maka kita harus memaparkan tentang apa yang kita harapkan, apa ekspektasi yang kita harapkan. Tentunya visinya apa, misinya apa. Ini hal-hal positif yang kita sampaikan di dalam pemaparan kita terhadap ke depan bisnis kita ini seperti apa. Makanya kalau komponen profit sebuah perusahaan itu selalu ada yang namanya visi dan misi. Tidak ada yang namanya resiko-resiko yang kita hadapi. Jadi kalau kita bicara tentang resiko, kita akan berbicara tentang suatu hal-hal yang negatif. Jadi kita harus bicara tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang akan expected value, ya, apa yang nilai yang dapat kita harapkan, apa yang bisa meningkatkan nilai perusahaan kita. Jadi kita bicara tentang hal-hal yang positif. Penyimpangan dari nilai yang diharapkan itu diukur dengan standar deviasi tadi. Jadi jika misi atau misi, salah satu misi kita tidak tercapai, maka kita ada buat standarnya. Maka visi itu satu, kadang satu atau dua kalimat, tapi misi itu bisa banyak, 1, 2, 3 sampai berapa poin. Tetapi jika di dalam beberapa poin itu ada misi yang kita tercapai, ya standarnya apa. Jadi jika misalnya misi itu ada 4 poin, jika kita dua misi aja kita terpenuhi, 2 misi lagi belum terpenuhi tahun ini, maka kita bentuk satu standar. Oke, standar deviasi kita 2 misi oke, maka itu masih dianggap kita masih on target. Jika di bawah dari 2 misi, antara 3 misi cuma 1 misi saja yang kita capai, maka kita tidak menyatakan gagal di dalam menjalankan sebuah roda perusahaan, aktivitas perusahaan dalam bisnis, seperti itu. Maka kita buat standarnya. Standar itu ada kesepakatan kita dalam rapat kepada manajemen dan kepada pemilik perusahaan. Jadi kita bisa mengukur risiko-risikonya agar risiko yang kita hadapi ini tidak terlalu risky, terlalu tinggi risikonya, tapi kita bisa mengendalikan risiko tersebut dengan meminimalisasinya. Setiap perusahaan pasti mengalami risiko, tidak ada perusahaan yang tidak menghadapi sebuah risiko, karena yang namanya bisnis itu bisa untung dan rugi. Oke, kita next lanjut. Risiko proyek. Semakin tidak pastinya arus kas atau semakin besarnya nilai deviasi standar arus kas, maka semakin berisiko proyek tersebut. Masalah yang timbul adalah proyek investasi berjangka waktu lama, sedangkan arus kas ditaksir setiap tahun, termasuk dalam ketidakpastian.
Apa sih maksudnya? Maksudnya itu merupakan sebuah proyek ataupun investasi yang berjangka waktu yang panjang itu juga akan riski sekali terhadap investasi kita. Karena apa? Karena ketidakpastian arus kas tadi. Jadi semakin lama sebuah investasi maka sebenarnya berriski karena kan ketidakpastian yang akan terjadi ke depan itu seperti apa kita nggak akan tahu. Jadi kalau bisa semakin investasi semakin jangka waktunya pendek maka sebuah risiko bisa kendalikan. Tentunya risiko itu juga akan berkembang atau bergaris lurus dengan keuntungan. Namun yang kita bicarakan adalah walaupun keuntungannya besar, risikonya juga besar, dan jangka waktu yang lama, tetapi ada ketidakpastian arus kas ini. Ketidakpastian arus kas berapa pengeluaran kita setiap tahunnya, yang mana pengeluaran kita setiap tahunnya itu kan itu jelas, dapat kita taksir dengan jelas. Jadi gimana kita membuat suatu anggaran untuk menjalankan sebuah proyek? Karena resiko setiap tahun itu kan berbeda-beda, tidak sama. Tahun ini dengan tahun besok itu tidak akan sama resiko atau hambatan yang kita hadapi. Makanya itu kita mempelajari tentang pola arus kas. Di sini pola arus kas itu ada independen dan ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna itu merupakan pengeluaran kita tahun lalu itu di masa yang akan datang itu masih ada kita berhubungan. Jika misal kita melakukan sebuah pengeluaran untuk kegiatan pembelian barang misalnya. Pembelian barang ini kita beli secara kredit. Kredit ini kan berangsur setiap bulan sampai 2 tahun. Nah, itu ada berkorelasi dia pengeluaran kita. Kita akan bayar kredit sampai sekian-sekian. Misalnya dalam segi utang. Atau kita berkorelasi kita melakukan penjualan, melakukan pengeluaran, pembelian, melakukan penjualan. Jadi kita ikut seperti biaya variabel ataupun biaya-biaya yang mempunyai kegiatan yang sama. Jadi kita cash flow kita itu berputar ada hubungannya dengan masa yang lalu gitu. Jadi ini merupakan dari segi korelasi kegiatannya. Kegiatan menimbulkan biaya. Jadi itu salah satu pengeluaran arus kas yang berkorelasi. Tapi jika arus kas itu independen, jika terjadi arus kas independen, adanya pengeluaran di tahun lalu tidak akan sama pengeluaran yang tahun akan datang. Contohnya misalnya, sebuah perusahaan kita manajer keuangan, kita lagi grow up sebuah anak perusahaan, di mana pertama di tahun ini kita hanya membahas tentang pengeluaran saja. Contohnya kita melakukan produktivitas saja. Oke, kita produksi tanpa ada penjualan. Penjualan itu adanya di tahun depan, karena sekarang kita proses menjadikan bahan mentah menjadi bahan jadi, proses produksi untuk membangun produk kita. Jadi pemasarannya atau kita penjualannya dari tahun depan. Ini independen, tidak berhubungan, tetapi secara operasional pekerjaan itu barang ini kan nantinya akan dijual. Kalau kita bicara tentang biaya produksi ada di tahun lalu, maka di tahun depan kita tidak bicara biaya produksi lagi, kita bicara biaya pemasaran. Karena kita mulai pemasaran. Itu bisa saja tidak punya korelasi secara pengeluaran arus kasnya ya, secara arus kasnya, tetapi secara aktivitas perusahaan tentu berkorelasi pengeluaran itu, tapi secara arus kas biaya dia tidak ada hubungannya. Ini biaya produksi aja ceritanya. Yang di tahun depan kita bicara biaya pemasaran. Begitulah contohnya, itu salah satu arus kas independen yang tidak ada hubungan antara yang sekarang kita hadapi terhadap masa lalu. Jadi tidak ada hubungannya. Next, ketika kita bicara risiko ketidakpastian itu, maka kita bicara tentang apa sih metode yang kita lakukan untuk mengendalikan risiko. Kalau kemarin kita bicara tentang metode MPV, kita bicara tentang bagaimana kita menilai perusahaan atau dalam segi mata uang, MPV, nilai uang yang sekarang, nilai perusahaan itu berapa, yang lebih real, lebih update, kita sesuaikan dengan keadaan atau discount rate-nya, kita sesuaikan dengan keadaan
inflasi, kita dekat dengan pengaruh-pengaruh hingga mendapatkan nilai mata uang sekarang yang lebih real, tidak perlu kita membuat suatu standar-standar, kita mengikuti inflasi, mengikuti suku bunga bank, kita mengikuti juga nilai tukar mata uang. Jadi kita mengikuti terus sistem mata uang sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang itu. Bagaimana kita di dalam resiko? Di dalam resiko kita namanya metode CAPM atau CAPM, di mana metode ini adalah untuk merumuskan hubungan positif atau linear antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan tentunya. CAPM ini adalah singkatan dari Capital Asset Pricing Model. Dia untuk merumuskan atau menyatakan semakin besarnya sebuah risiko, sebuah investasi, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dimiliki pemodal. Konsep CAPM ini semula dikembangkan untuk investasi sekuritas awalnya, karena kan investasi sekuritas ini kan sangat riski sekali. Namun sekarang tidak hanya masalah sekuritas saja, masalah-masalah investasi yang real seperti properti, seperti perdagangan, jual beli barang yang real, tidak merupakan sekuritas atau saham saja, itu juga membuat sebuah risiko yang besar. Jadi kalau kita berani, misalnya kita melakukan kegiatan perusahaan industri real atau manufaktur atau perusahaan properti, ya itu kalau makin kita berisiko tinggi, maka semakin tinggi juga keuntungan kita. Contohnya misalnya kita takut akan kelangkaan sebuah bahan baku. Karena kan bahan baku yang kita beli dari luar negeri misalnya. Kalau kita beli bahan baku dari luar negeri, kita melihatnya dari nilai mata uang yang selalu berubah-ubah dengan pengadaan, dengan sistem alat tukar dolar atau mata uang asing, maka kita melakukan stok bahan baku. Tentu kan ini berisiko. Risiko pertama, kalau kita stok, barangnya terjual atau tidak. Begitu. Yang kedua, takutnya barangnya expire atau tidak. Tapi kalau misalnya kita berani mengambil risiko itu, maka kita akan melihat nantinya itu barang itu akan mahal, maka keuntungan juga kita akan dapatkan. Kita bisa mengendalikan sebuah harga jual, atau harga jual kita bisa sesuaikan harga jual sekarang. Rumah sekarang atau kegiatan real asset dalam atau properti, harga sekarang di masa yang akan datang harganya akan naik. Walaupun bahan bakunya itu kita melihat harga yang lama, itu kan salah satunya. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi ternyata harga yang turun, kita beli pasarnya tinggi, juga berisiko juga. Jadi selalu metode ini selalu linear atau selalu berhubungan secara positif. Risiko tinggi akan memberikan keuntungan yang tinggi pula. CAPM berargumentasi bahwa memang benar arus kas tidaklah pasti. Yang disebabkan olehnya faktor-faktor diantaranya itu operating leverage dan faktor-faktor siklikalitas dan hubungan antara kondisi bisnis dan kondisi perekonomian. Kenapa hubungan itu tidak pasti? Karena resiko operating leverage tadi, yang saya bilang tadi, mereka mempunyai biaya-biaya tetap. Apakah arus kas mereka masih mampu nggak mengcover biaya tetap itu? Jika penjualannya turun, jika labanya turun, akan juga membuat risiko yang tinggi, bisa melikuid juga sebuah perusahaan, atau arus kasnya akan jadi defisit. Itu secara internal. Tapi eksternal nggak ada. Faktor-faktor siklikalitas itu seperti kondisi bisnis, kondisi perekonomian sekarang ini, ya kan? Itu faktor-faktor eksternal. Contoh seperti, sekarang seperti pandemik sekarang saat ini. Faktor-faktor eksternal yang kita nggak bisa hindari. Kalau operating leverage itu faktor dari dalam diri kita, internal kita, efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sebuah kegiatan perusahaan. Kalau faktor-faktor eksternal, kondisi bisnis yang menurun, daya beli masyarakat yang menurun, perekonomian global yang menurun, transaksi-transaksi global yang menurun, krisis-krisis moneter, krisis-krisis global, bagaimana? Itu juga bisa
memberikan risiko-risiko yang tinggi terhadap nilai perusahaan kita. Nah, jadi dua faktor eksternal dan internal itu sangat mempengaruhi investasi kita dan sangat berisiko. Maka itu kita harus menggunakan metode CAPM ini untuk mengendalikan risiko tadi. Seperti itu. Dalam CAPM ini kita anggap saja lah ya, risiko itu sebagai beta, sehingga perusahaan yang mempunyai operating leverage atau siklikalitas yang tinggi diartikan sebagai perusahaan yang mempunyai risiko yang betanya tinggi. Nah, jadi ya seperti yang saya bilang, semakin tinggi sebuah risiko, maka semakin tinggi pula keuntungannya. Begitu juga risiko itu bisa dilihat dari internal dan eksternal. Perusahaan juga mempunyai ketidakpastian arus kas yang tinggi akan cenderung mempunyai beta yang tinggi pula. Tentunya hal tersebut akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan dengan risiko itu? Salah satunya adalah diversifikasi bisnis. Jadi kemarin tuh diskusi kita sesi 3 kemarin itu kan banyak ya bicara teman-teman itu bicara tentang diversifikasi bisnis. Tapi tidak pada tempatnya, karena sesi ketiga kita bicara tentang profitabilitas, kita bicara tentang keuntungan, indikator-indikator yang menguntungkan, kita tidak bicara bagaimana mengendalikan sebuah resiko sehingga kita dapat keuntungan, tidak, tapi kita bicara tentang hal-hal yang positif. Ini berbeda. Kalau kita bicara tentang diversifikasi, kita bicara tentang hal-hal untuk mengendalikan hal-hal negatif gitu loh. Antisipasinya apa? Jadi bicara aspetasi dengan yang akan kita capai dan berbicara bagaimana mengendalikan risiko itu satu hal yang berbeda. Kita bicara tentang kekuatan, kita bicara tentang kekurangan. Kekuatan tentu kita akan berikan semaksimal mungkin, all out. Kekurangan, bagaimana kita mengendalikannya sehingga kekurangan ini tidak akan mempengaruhi atau menghambat keuntungan ataupun aktivitas perusahaan kita, kan gitu. Diversifikasi bisa merupakan tindakan yang membuat segala sesuatu yang menjadi lebih beragam dengan tujuan agar tidak terpaku pada satu saja. Jadi dalam kita melakukan bisnis itu kita harus memiliki banyak alternatif. Jadi alternatif apa yang akan kita lakukan agar bisnis tetap berjalan. Contohnya di masa-masa pandemi sekarang ini, sistem pemasaran dulunya orang melakukan dengan sistem berdagang offline, sekarang berdagang dengan online. Dulunya berdagang di hanya di toko, di stand-stand, sekarang mereka turun ke jalan-jalan menjemput bola atau mencari customer. Begitulah kita melakukan perbuatan tindakan-tindakan yang bertujuan agar kita tidak terpaku dalam satu kegiatan di dalam pemasaran. Salah satu pemasaran saja kita bicarakan ya. Bagaimana jika kita bicarakan dengan kegiatan sebuah bisnis? Jadi kekaitan yang operasional produksi yang tidak bergantung pada penjualan satu jenis saja dengan tujuan menambah profitabilitas, mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja bisnis. Kalau tadi kita kan bicara tentang metode di dalam kita internal, tidak dengan tindakan kita memasarkan pemasaran. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana kita tidak terpaku satu produk. Jadi diversifikasi bisnis ini kita tidak hanya bicara tentang satu bisnis saja. Bisa saja perusahaan ini awalnya bisnisnya itu berupa bisnis perdagangan, seperti misalnya cakapnya perdagangan supermarket, lalu dia melihat kita nggak bisa tergantung pada perdagangan retail, kita melakukan pada properti. Bisa saja, jadi dia tidak terfokus pada satu bisnis. Dalam pengembangan bisnisnya dia tidak membuat cabang-cabang lagi, ya bagaimana kita membuat core bisnis baru gitu. Jadi diversifikasi bisnis ini salah satunya itu juga bicara tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah usaha dengan beragam bisnis. Jadi kita bisa meningkatkan keuntungan dari berbagai mata pencarian kita, mata penghasilan kita, mata air dari pendapatan sebuah perusahaan itu dari bisnis-bisnis lainnya. Jadi tidak terpaku dengan satu bisnis. Ya tujuannya tetap untuk menambah profitabilitas, mengurangi risiko juga. Kalau kita terus saja dengan bisnis ini kan bisa ikut tren, masa ke masa akan sangat berisiko sekali, orang akan bosan. Tapi juga kenapa kita harus melakukan diversifikasi bisnis ini? Menyusun Harvard dan Apple, diversifikasi bisnis ini bertujuan untuk satu, pertumbuhan dan nilai tambah. Ya, tentunya kalau kita memiliki bisnis lebih dari satu akan menambah nilai perusahaan kita, ya kan? Tentunya kita akan menjadi usaha kita akan banyak.
banyak usaha kita tentu akan meratakan resiko kita. Maka resiko usaha yang satu, bisnis satu dengan bisnis yang satu tentunya kan berbeda. Tetapi bisa kita ratakan, maksudnya investasi kita ini bisa dikendalikan resikonya. Jadi kita tidak terpaku dengan satu bisnis dengan risiko yang itu saja. Kita bisa menggunakan dua bisnis dengan risiko yang berbeda, tapi juga kita memiliki tingkatan keuntungan yang tinggi, profitabilitas yang tinggi, juga memiliki nilai tambah bagi perusahaan kita. Nilai tambahnya itu akan membuat kesejahteraan investor kita menjadi lebih sejahtera lagi, kan seperti itu. Yang ketiga itu tujuannya untuk mencegah monopoli persaingan. Jadi kita tidak terpaku satu bisnis aja sehingga kita bisa mencegah monopoli. Contohnya kita misalnya membeli jual barang-barang bermerek A atau jual barang-barang khusus barang ini saja. Jadi kita mencegah monopoli lah, jadi pesaing, sehingga kita bisa bersaing karena para investor itu orangnya kan ya itu saja. Ya, para pembisnis itu saja orang yang mereka memikir bagaimana meningkatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Maka dari itu kita sebagai seorang manajer keuangan ataupun seorang manajemen, bagian dari manajemen itu kita harus bisa memberikan atau pemaparan bagaimana kita bisa membaca bisnis atau keadaan sekarang ini agar kita bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan kita. Nah, jadi dengan membuat satu bisnis baru, maka itu akan memberikan nilai tambah, memberikan keuntungan yang lebih kepada para investor. Nah, yang keempat untuk mencapai sinergi. Mencapai sinergi ini bahwasanya banyak ya sekarang ini perusahaan-perusahaan sekarang membentuk sebuah grup Sinarmas, grup Indofood, ya kan, grup Mega, ya banyak Haritanu, MMC gitu kan, begitu banyak perusahaan-perusahaan besar itu menjadikan grup mereka mengembangkan, mendiversifikasi bisnis mereka. Mereka tidak hanya menjual satu produk dengan satu bisnis. Contohnya MMC tidak hanya bisnis tentang masalah pertelevisian, mereka juga masalah keuangan, investasi, perbankan. Mereka juga melakukan itu. Begitu juga dengan Indofood. Indofood tidak hanya menjual mie saja, mie instan. Mereka juga memiliki kegiatan bisnis lainnya, contoh seperti asuransi, seperti bisnis keuangan, bisnis bisnis seperti tepung, membuat tepung, bogasari, terus memiliki bisnis pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit berubah menjadi minyak goreng, Indosawit. Sinerginya ini dilakukan untuk bisa membantu atau menyokong usaha yang lainnya. Ini sekalian dengan maksudnya itu untuk mengendalikan pemasok dan distributor juga. Contoh misalnya ya, ini sekali nomor 5, bahwasanya seperti Indofood, mie instan. Mie instan itu kan berasal dari tepung. Tepung yang mereka olah, mereka jadikan mie instan. Mie instan dengan zat-zat lainnya. Tepung ini dari mana datangnya? Ya tentunya dari pemasok. Untuk bisa kita mengendalikan kelangkaan misalnya, atau kenapa kita tidak mandiri memiliki tepung sendiri untuk membuat mie? Ya jadinya dibuatnya lah bogasari, tepung bogasari. Wah, setelah dibuatkannya tepung, wah ini kita perlu juga namanya minyak kelapa sawit, kita butuh minyak goreng. Daripada kita beli ke pabrik-pabrik yang di luar, kita bikin sendiri saja. Kita buat bisnis baru, kita buat anak perusahaan baru. Jadi inilah grup-grup itu akan menjadikan anak-anak perusahaan-perusahaan baru yang banyak-banyak itu, sehingga untuk menyokong bisnis yang lainnya, saling mendukung. Jadi uangnya mengalir ke situ saja. Ya kalau mau telur tepung, beli ke Bogasari. Kalau Indofood, kalau mau misalnya itu dia beli ke Indosawit. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bisa mengendalikan pemasok dan distributor semuanya dari dia aja. Jadi dia nggak akan tergantung pada aktivitas atau pada bisnis para pembisnis atau perusahaan lainnya. Yang keenam itu diversifikasi bertujuan untuk
pemenuhan ambisi dari personal manager. Jadi kita tidak bisa kita pungkiri ya, terjadinya atau pembentukan sebuah bisnis baru ataupun membentuk sebuah anak perusahaan baru itu adalah ambisi dari seorang manajer. Iya. Kenapa? Karena kita selalu bicara tentang optimistis. Kita bicara tentang visi. Visi kita menjadikan perusahaan ini berkembang. Berkembang bisa merajai pasar, menguasai bisnis di Indonesia misalnya, atau di dunia maupun. Jadi dimulai memang dari niat ambisi seorang manajer. Wah, hal ini wajar. Ambisi-ambisi yang positif itu emang perlu ada, kecuali ambisi-ambisi yang bertujuan negatif. Dalam bisnis kita butuh ambisi, walaupun ambisi ini terkadang agak sedikit berisiko. Namun kita harus bisa mengendalikannya, kan tentunya harus kita kendalikan. Bahwasanya bagian dari ambisi ini adalah bagian dari mengendalikan risiko tadi. Itu kita jelaskan kepada para investor kita dan para pengambil keputusan dalam investasi. Jadi harus kita pahami bahwasanya semua yang terjadi di diversifikasi ini memang diawali dari ambisi. Ambisi inilah awal mulainya kita melakukan diversifikasi bisnis. Oke, teman-teman, sahabat tutorku semuanya, demikianlah materi kita yang kelima. Jadi teman-teman yang masih kurang jelas atau masih ingin membaca lagi untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, teman-teman bisa mencari di slide ataupun yang saya tampilkan sekarang ini, atau website ini, alamatnya ada di sini, bisa teman-teman, atau cari di tempat-tempat yang lain pun juga boleh. Oke. Kali ini teman-teman, kita masuk ke bahan selanjutnya, yaitu kisi-kisi pertanyaan diskusi 4. Diskusi yang kelima ya teman-temannya. Maaf, ini adalah diskusi yang kelima. Di sini kita membahas tentang resiko. Di sini saya mengharapkan teman-teman semuanya bisa memberikan jawaban berdasarkan pemahaman teman-teman ya, sahabat tutor semuanya. Jangan mengambil jawaban dari teman-teman sendiri, karena teman Anda sendiri itu bukan ahli dalam bidang ekonomi. Mereka juga masih belajar, mereka juga masih mengembangkan wawasannya. Jadi kalau mengambil kutipan atau mengambil sebuah kalimat, ambillah dari para pakar atau para ahli. Karena kalau kalian mengambil dari sebuah jawaban dari teman kalian sendiri, itu namanya cheating. Kalian melakukan sebuah kecurangan. Janganlah melakukan hal seperti itu. Dan buatlah jawaban kalian itu seperti jawaban kalian sendiri, walaupun kalian ambil kutipan dari pernyataan-pernyataan dari para ahli. Nah, di sini saya buat kisi-kisi bukan untuk membuat teman-teman menjadi jawabannya berseragam ya. Maksud saya adalah buat kisi-kisi ini membuat wawasan teman-teman itu terbuka. Terkadang kita ada manusia atau orang yang susah untuk memahami akan sebuah materi kalau tidak dikasih garis besar atau course-nya apa gitu. Jadi saya di sini memberikan jalan, kisi-kisi ini saya buat adalah agar teman-teman tuh mengerti si materi ini dengan baik gitu. Jadi jangan disalahartikan bahwa saya Pak ini dengan ini yang sama, maka jawaban kami akan sama. Sebenarnya tidak teman-teman. Ini adalah saya berikan ini sebagai kutipan. Kutipan ini adalah jalan yang akan teman-teman lalui dengan kencangkah jalannya. Teman-teman itu mau kencang jalannya, mau belok-belok kiri kanan boleh, tapi jalannya satu, kasih tujuannya ke sini, ke sini, ke sini. Terserah teman-teman mau jalannya lewat mana, mau jalan lewat B, lewat C, tapi saya kasih tujuannya ke sini, ke sini. Ini adalah gambaran, tinggal teman-teman menjelaskan menurut pemahaman teman-teman masing-masing. Karena saya yakin pemahaman teman-teman dengan pemahaman teman-teman yang lainnya, mahasiswi lainnya tentu akan berbeda. Jadi jangan salah artikan, jangan sampai sama. Jadi bagi teman-teman yang juga memakai ini sebagai ini juga jangan juga seperti itu. Jadi istilahnya di sini saya harapkan buat kisi-kisi ini agar teman-teman terbuka mindsetnya, apa sih gambaran dari pertanyaan
kisi-kisi kelima ini. Pertanyaan tentang menurut Anda kan berarti apa sih pendapat teman-teman tentang resiko yang akan dihadapi apabila kita berinvestasi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Jadi silakan berpendapat, tapi tetap kita menggunakan teori, jangan kita sembarang berpendapat. Berpendapat boleh, tapi tetap menggunakan teori. Kita sedang belajar, maka saya harus mengarahkan cara belajar yang benar seperti apa. Maka itu saya memberikan core-nya, ini jalannya. Tujuannya adalah pertama, teori kita risiko ketidakpastian akan kondisi ekonomi. Dan tadi ya, siklikalitas kondisi ekonomi. Yang kedua, risiko ketidakpastian kondisi bisnis. Yang ketiga, risiko operating leverage dan financial leverage. Dua ini kan saya kasih tahu, ini adalah risiko eksternal dan ini adalah risiko internal. Di masa pandemik ini, apa risiko yang kita hadapi? Ini adalah core-nya adalah kuncinya adalah di tengah masa pandemik ini. Inilah masa pandemik ini tentunya kita bicara kriteria certainty, uncertainty, under risk. Kita bicara apakah di sini akan kita merasa di risiko yang kita hadapi seperti apa, kredit seperti apa. Saya melihat pemahaman teman-teman seperti apa. Teman-teman seperti orang yang certainty, menilai masa depan itu tanpa pengetahuan, atau teman-teman bisa under risk. Saya harap teman-teman under risk, teman-teman memiliki pengetahuan, atau bisa certainty kalau perlu. Jadi teman-teman bisa memberikan kepada teman-teman yang sudah punya usaha sendiri atau entrepreneur atau memiliki usaha UMKM. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lah pendapat teman-teman di dalam sini. Ini adalah garis besar kisi-kisi yang saya berikan. Ketidakpastian kondisi ekonomi di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini salah satu faktor eksternal. Pertama, keadaan ekonomi global, hubungan antar negara. Dengan hubungan antar negara yang kurang baik ataupun di masa pandemik ini menjadi tidak baik atau menjadi sebuah sentimental, sebuah hubungan negara, itu akan sangat beresiko dalam investasi. Jadi cari-carilah negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatis terhadap negara kita Indonesia, terutama di masa-masa pandemik ini. Kenapa? Karena jika terjadi suatu hal di luar dari batas kemampuan antar negara, itu akan sangat berisiko terhadap investasi kita. Maka keamanan investasi kita di negara yang tempat kita investasi itu akan sangat berisiko sekali di masa pandemi sekarang ini. Takutnya kita mempunyai investasi di negara luar yang tidak punya hubungan diplomatis terhadap negara kita, sehingga kita susah untuk mengendalikannya. Sehingga ini sangat berisiko sekali di masa pandemi ini. Banyak negara-negara yang drop, banyak negara-negara yang terkena resesi ekonomi. Carilah negara-negara yang tidak mengalami resesi atau mempunyai hubungan diplomatik. Yang kedua, regulasi. Bayangkanlah jika regulasi pemerintahnya itu berubah-ubah. Contohnya seperti masa pandemi ini banyak negara yang melakukan lockdown, atau kita di Indonesia melakukan PSBB, pembatasan skala besar. Regulasi yang berubah-ubah ini tentu akan mempengaruhi investasi dan sangat berisiko sekali. Jadi kita akan menghadapi hal seperti ini. Karena akibat regulasi pemerintah berubah, terjadi lockdown, terus buka lagi, lockdown lagi, buka lagi, transisi, berbagai macam kebijakan itu juga akan kita hadapi di masa-masa pandemi ini. Berisiko sekali investasi yang kita lakukan di masa pandemi sekarang ini, karena regulasi pemerintah tentang pandemi ini selalu berubah-ubah. Yang kedua itu ketidakpastian dalam kondisi bisnis. Ketidakpastian kondisi bisnis itu dampaknya terhadap pasar saham. Pasar saham dalam keadaan bisnis sekarang ini sangat berisiko sekali karena ada kekhawatiran atas keamanan investasi tadi. Kadang-kadang orang tiba-tiba nilai saham itu bisa turun drastis, sangat drastis karena keadaan bisnis atau sekarang ini lagi meredup akibat orang berkhawatir untuk melakukan investasi. Itu kondisi bisnisnya. Berikutnya itu tidak semua bisnis itu
meredup ya. Ada beberapa bisnis di masa COVID sekarang ini justru malah menguntungkan. Nah, resikonya tinggi tapi bisa menguntungkan. Resikonya apa? Ya tadi itu. Nah, seperti industri-industri makanan, teknologi komunikasi, dan kesehatan. Masa pandemi ini yang diserang orang adalah kesehatan. Tentunya bisnis industri kesehatan akan meningkat. Nah, industri kesehatan ini akan meningkat. Karena kesehatan ini meningkat, triknya apa? Lakukan social distancing. Social distancing, orang nggak bisa ketemu. Tapi kita harus berinvestasi. Maka teknologi komunikasi akan meningkat. Dengan adanya social distancing, regulasi pemerintah berubah-ubah, melakukan social distancing, maka bisnis komunikasi teknologi meningkat. Jadi tidak semua bisnis itu merugikan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah industri makanan. Ya, namakan semua kebutuhan yang sangat primer bagi manusia. Jadi industri makanan ini orang kan kebanyakan di rumah, tidak melakukan aktivitas secara seperti biasanya. Jadi orang ya mungkin konsumsi akan lebih meningkat, pengeluaran untuk hal-hal primer akan lebih meningkat karena kejenuhan, kebosanan, perlunya hiburan ataupun entertain sifatnya yang di rumah saja, ya butuh makan juga jadinya kan. Yang sangat berisiko di dalam bisnisnya adalah bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata orang tidak bisa berpergian lagi ke daerah-daerah yang berkerumunan, daerah-daerah yang mengundang banyak orang. Karena apa? Karena social distancing tadi. Ya, itu yang membuat kekhawatiran di dalam investasi di masa pandemi ini. Sektor pariwisata yang sangat tidak baik untuk masa-masa pandemi ini. Nah, contoh-contoh juga entertain lainnya juga tidak tidak bisa seperti bioskop, nonton film, ataupun perhotelan. Nah, ya, akibat pariwisata nggak ada, orang tidak ada perhotelan, penginapan, orang tidak pergi ke luar negeri lagi, tidak ada berjalan-jalan untuk kegiatan-kegiatan destinasi lokal. Ya, jadinya seperti maaflah seperti perhotelan berdampak negatif. Orang-orang yang berinvestasi di perhotelan, bagaimana mereka bertahan di masa pandemi sekarang ini? Risikonya masa pandemi sekarang ini mereka hadapi. Nah, ini sisi eksternal ya. Kita bicara tentang saham, kita bicara tentang inflasi, kita bicara tentang hubungan negara, kita bicara tentang regulasi. Bagaimana kita bicara tentang internal? Orang-orang yang sudah berinvestasi atau perusahaan-perusahaan yang bertahan di masa pandemi sekarang ini, apa resiko mereka hadapi? Yaitu operating leverage tadi. Nah, itu kita udah bicara teorinya operating leverage tadi dan final leverage tadi. Mungkin operating sudah saya jelaskan. Kalau final leverage tadi adalah lebih kepada kita melakukan peminjaman atau kita mendanai sebuah kegiatan dari pinjaman demi menjaga agar perusahaan kita tidak liquid. Kenapa ini terjadi? Kita maka harus melakukan efisiensi. Efisiensi apa? Yaitu efisiensi dari produktivitas industri kita. Maka tenaga kerjanya kita turunin, tenaga kerja variabelnya kita kurangi, produktivitasnya kita kurangi, otomatis biaya pun akan berkurang. Tapi bagaimana kalau kita sudah melakukan tenaga kerja tetap, sudah melakukan biaya tetap yang tinggi, mau nggak mau kita akan melakukan final leverage, yaitu kita menggunakan peminjaman atau mengcovernya dengan dana pinjaman ke perbankan atau kreditur untuk membiayai ini dengan catatan target yang awalnya kita akan penuhi akan tetap tercapai, target yang laba yang kita inginkan akan tetap berjalan. Nah, yang kita kendalikan adalah biaya-biaya variabelnya, biaya-biaya tidak tetapnya. Nah, dengan penurunan produktivitas, maka biaya variabel harus kita turunkan, tapi jangan sampai itu harus kita tidak bisa mengcover untuk biaya-biaya tetapnya. Nah, jadi kita kendalikan. Ini cara risiko yang kita hadapi, itu produktivitas industri itu akan menurun. Jadi dalam investasi juga harus sangat berhati-hati bagaimana biaya tetap dan biaya variabel sebuah perusahaan itu
dikendalikan. Bagaimana pengendaliannya? Itu risiko yang kita habis masa pandemik ini. Banyak orang-orang yang sudah menurunkan aktivitasnya, tidak begitu terlalu giat lagi, dan akibatkan kekhawatiran terhadap kesehatan. Berikutnya itu daya beli dan daya saing. Dengan keadaan pandemi sekarang, risikonya orang daya beli berkurang, daya saing bertambah. Tiba-tiba orang yang kena PHK melakukan wirausaha makanan, UMKM yang ada makin banyak pesaing, usaha kecil demi menjaga untuk tetap kelangsungan hidup. Daya saing, pertanyaan siapa yang beli? Mereka tidak dapat penghasilan dari mana? Banyaknya PHK pekerjaan, banyaknya terjadi kebangkrutan perusahaan pilot. Itu sangat resiko. Itu resiko yang akan kita hadapi dalam berinvestasi. Maka dari itu kita harus bisa menilai atau mengendalikan resiko agar investasi yang kita tanam, yang kita berikan kepada sebuah perusahaan atau saham di masa pandemi ini tetap terjaga. Walaupun keuntungannya tidak signifikan, tetapi bisa menjaga nilai perusahaan kita dengan baik, menjaga keuntungan yang tidak tinggi tapi sesuai standarnya, standar deviasi tadi. Jadi seperti itu. Jadi di dalam kita menilai resiko itu ada faktor eksternal dan internal. Di sini teman-teman saya harapkan untuk dapat memberikan pendapat teman-teman bersertai dengan contoh di dalam diskusi kita di sesi kelima ini. Hal ini sangat saya harapkan agar teman-teman bisa membedakan pemaparan saya kasih, kisi-kisi yang saya kasih terhadap pendapat teman-teman. Jangan dijiplak habis ya teman-teman. Jadi adalah contoh-contohnya teman seperti apa. Kan saya sudah paparkan itu contoh-contohnya. Tinggal teman-teman mengembangkannya melalui sumber-sumber baca lainnya. Teman-teman kan bisa baca di berbagai website apapun, karena ini adalah hal baru di tengah masa COVID-19 ini. Jadi investasi pun akan berubah. Jadi saya akan menghargai semua jawaban teman-teman. Yang penting teman-teman core-nya sudah jelas. Saya buat seperti ini agar teman-teman bisa tertata di dalam menjawab pertanyaan diskusi sesi kelima ini. Jadi eksternal, internalnya apa? Eksternal ada dua, kondisi ekonomi, kondisi bisnis. Internal ada operating leverage dan financial leverage. Dua saya kasih dua garis besarnya saja. Kalau ada lebih daripada itu boleh, asal bisa masuk dalam logika kita. Di masa pandemi adalah ilmu baru, keadaan baru yang harus kita hadapi, dan risiko yang akan kita hadapi di masa berinvestasi. Baiklah teman-teman semua ya, demikianlah pemaparan sesi kelima ini. Saya harapkan teman-teman bisa memahami dengan baik isi dan intisari dari materi kita mengenai risiko dalam investasi. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan saya. Mohon maaf atas kekurangan, karena kita jarak jauh ini, maka diskusi yang kita lakukan hanyalah diskusi melewat chat dari sistem e-learning ini. Jika ada pertanyaan bisa chat dari saya yang sudah difasilitasi oleh UT. Demikianlah pemaparan saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be creative. Tetap semangat teman-teman. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, be creative.